Sebelum nonton video ini, lebih baik kalian cuci tangan dulu pakai sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Harisudin dengan NIM 22801900059. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang coronavirus atau COVID-19. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel Ahmad Harisudin, yuk subscribe. Link ada di bawah ya. Jangan lupa di subscribe. Nah, langsung saja, ini adalah videonya. Baik, pada kesempatan kali ini, ya seperti kalian lihat dalam judul, kita akan membahas tentang COVID-19 atau coronavirus, di mana coronavirus ini merupakan suatu pandemi global. Nah, coronavirus itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi COVID-19 merupakan keluarga besar dari virus SARS dan MERS yang menyebabkan penyakit coronavirus ini. Nah, jadi gejala yang timbul mulai dari gejala ringan sampai berat. Virus ini merupakan virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, yang kemudian pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Virus corona dapat ditularkan antar hewan ke manusia maupun manusia ke manusia. Nah, gejala klinis akan muncul setelah 2-14 hari setelah terinfeksi, namun dapat menular meski menunjukkan gejala infeksi. Meski belum menunjukkan gejala infeksi, maaf. Nah, terus apabila kita cari di Google, ternyata kasus corona di Indonesia sempat mengalami turun naik yang dapat dilihat pada grafik seperti di video ini. Nah, di Banten sendiri telah dikonfirmasi bahwa yang terjangkit virus corona atau positif corona atau COVID-19 totalnya ada 404 jiwa. Nah, sedangkan yang sembuh ada 34 jiwa dan yang meninggal dunia 41 jiwa. Sedangkan di Indonesia telah dikonfirmasi bahwa yang positif terkena virus corona ini totalnya ada 10.118 dan yang sembuh ada 1.522 jiwa, sedangkan yang meninggal ada 792 jiwa. Dan di YouTube pun memang sedang menjadi topik yang sering kali diangkat dalam beberapa konten seperti berikut ini. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang sebuah jurnal. Ya, jurnal kali ini memiliki judul yaitu Efektivitas Pengajaran Sosial dalam Mitigasi Sebaran COVID-19 Analisis Pemodelan. Nah, jadi yang ditulis oleh George J. Milnes dan Simon C. dari Universitas Australia Barat, Perth, Australia. Baik, langsung saja. Latar belakang novel coronavirus atau COVID-19 telah diklarifikasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization sebagai pandemi yang karena penyebarannya ke seluruh dunia. Kemampuan negara-negara untuk menampung dan mengendalikan penularan sangat penting jika tidak ada vaksin. Kami mengevaluasi serangkaian tindakan jarak sosial atau social distancing untuk menentukan strategi mana yang paling efektif dalam mengurangi tingkat infeksi harian puncak dan tekanan konsekuensial pada sistem perawatan kesehatan. Nah, metode menggunakan data transmisi COVID-19 dari sumber wabah di Provinsi Hubei, Cina yang dikumpulkan sebelum aktivasi tindakan penahanan, kami mengadaptasi model simulasi berdasarkan individu yang telah mapan dari kota Newcastle, Australia dengan populasi 272.409. Simulasi penularan virus dalam model komunitas ini tanpa intervensi memberikan dasar untuk membandingkan strategi alternatif jarak sosial atau social distancing. Nah, riwayat infeksi masing-masing individu ditentukan seperti hanya waktu terinfeksi. Dari data yang dihasilkan model ini, laju pertumbuhan dalam kasus, besarnya puncak epidemi, dan durasi wabah diperoleh. Nah, temuan-temuan penerapan intervensi jarak sosial atau social distancing yaitu yang pertama adalah penutupan sekolah, tidak hadir di tempat kerja, peningkatan isolasi kasus, pengurangan kontak dengan masyarakat.
Keempat hal ini sangat efektif dalam mengurangi kurva epidemik, yaitu mengurangi jumlah kasus harian maksimum dan memperpanjang durasi wabah. Ini juga ditemukan efektif bahkan setelah 10 minggu keterlambatan dari kedatangan kasus indeks. Intervensi tunggal yang paling efektif ditemukan meningkatkan isolasi kasus menjadi 100% anak-anak, 90% orang dewasa. Baik, yang selanjutnya yaitu intervensi karena strategi intervensi jarak sosial yang kuat memiliki efek paling besar dalam mengurangi puncak epidemi. Strategi ini dapat dipertimbangkan karena strategi yang lebih lemah pertama kali dicoba dan ternyata kurang efektif. Nah, selanjutnya yaitu coronavirus adalah virus pernapasan di mana penularan antara individu terjadi terutama melalui tetesan aerosol. Kontak yang erat antar individu di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja. Pada transportasi dan di pertemuan komunitas diperlukan agar penularan virus terjadi. Nah, metode untuk mengurangi kontak ini yaitu jarak sosial. Nah, diberlakukan di pusat-pusat kota dengan diagnosis kasus COVID-19 seperti di Provinsi Hubei, Cina pada Januari 2020. Langkah-langkah jarak sosial bertujuan untuk mencegah penularan virus dari orang ke orang dengan meminimalkan kontak. Tindakan yang saat ini terjadi di Cina, Italia Utara, Korea Selatan, dan semakin banyak di bagian lain dunia. Dengan menggunakan data transmisi awal dari epidemi COVID-19, kami menyesuaikan parameter dalam model simulasi berbasis individu dari komunitas Australia untuk mencerminkan karakteristik COVID-19 ini dan menerapkan model tersebut untuk mengevaluasi efektivitas berbagai intervensi jarak sosial. Nah, dan yang selanjutnya, model simulasi berbasis komunitas yang menangkap demografi dan pola pergerakan individu di kota Australia dengan karakteristik penularan virus COVID-19 digunakan untuk mengevaluasi potensi efektivitas berbagai strategi jarak sosial. Model ini berbasis individual dan mewakili setiap individu dalam komunitas tertentu, cocok dengan sensus terakhir dan data pemerintah lainnya. Nah, jadi di sini ada suatu parameter. Nah, jadi mekanisme metabolisme ini memungkinkan kami untuk memodelkan perubahan pola kontak dengan kemungkinan penularan virus terjadi di lokasi kontak ini dan juga di komunitas yang lebih luas, termasuk di akhir pekan. Model ini mewakili pola kontak individu ke individu secara detail yang disediakan oleh sumber data untuk secara akurat menggambarkan bagaimana pergerakan individu memungkinkan penularan virus yang menyebar di wilayah geografis. Nah, ada 4 cara menjaga jarak sosial atau social distancing. Nah, 4 langkah menjaga jarak sosial berdasarkan otoritas kesehatan yaitu penutupan sekolah, penutupan tempat kerja, isolasi kasus, dan mengurangi kontak ke seluruh masyarakat. Nah, pada jurnal kali ini juga telah dijelaskan bahwa penutupan sekolah. Ketika sekolah dan lembaga pendidikan lanjut ditutup, siswa memiliki kontak dengan anggota keluarga pada siang hari dan juga memiliki kontak di masyarakat. Nah, tidak hadir di tempat kerja itu 50% dari semua orang yang hadir di tempat kerja memiliki kontak di rumah dan komunitas yang lebih luas. Meningkatkan isolasi kasus di rumah yaitu 90% orang dewasa dan 100% anak-anak. Terus pengurangan kontak komunitas yaitu kontak komunitas berkurang hingga 30%. WHO atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia juga mengevaluasi penguatan langkah-langkah ini dengan meningkatkan ketidakhadiran di tempat kerja hingga 90% dan mengurangi kontak masyarakat hingga 50% atau 70%. Nah, bisa kita lihat pada tabel berikutnya. Jadi, tindakan jarak sosial gabungan ternyata sangat efektif. Dengan semua tindakan diaktifkan secara bersamaan dan 50% tidak hadir di tempat kerja dan pengurangan 30% dalam kontak masyarakat, epidemi lokal dapat dihentikan. Baik, langsung saja kita lihat pada grafik gambar yang pertama ini, yaitu kurva epidemi keterlambatan 10 minggu untuk Perth di Australia. Gambar 1 mengilustrasikan pertumbuhan dalam kasus sebelum aktivasi intervensi kurva hijau yang meningkat dan bagaimana aktivasi strategi gabungan yang kuat pada minggu ke-10 dengan cepat mengurangi jumlah kasus harian dari sekitar hari ke-79 dan selanjutnya.
Sedangkan yang grafik yang kedua dan ketiga yaitu meningkatkan kerentanan mereka yang berusia 65 tahun ke atas terhadap hasil yang buruk setelah infeksi COVID-19. Kami memprediksi efektivitas intervensi jarak sosial dalam mengurangi infeksi pada kelompok usia ini. Sedangkan pada gambar 4 yaitu mengekstrak tingkat infeksi kasus lansia harian dari set data infeksi yang dihasilkan model yang sama yang digunakan pada gambar 2 yaitu dengan penundaan 1 minggu pada aktivasi jarak sosial. Nah, sedangkan pada gambar yang kelima yaitu hasil-hasil di atas ini tentang keefektivitasan langkah-langkah penjagaan sosial telah mengasumsikan bahwa tindakan-tindakan ini dapat dilakukan selama setahun. Gambar 5 ini mengilustrasikan skenario kontrol COVID-19 yang lebih kompleks yang melibatkan semua mulai dan menghentikan jarak sosial. Di sini kami mengasumsikan bahwa keterlambatan 10 minggu dan aktivasi seperti dalam analisis gambar 1 dan mempertimbangkan 2 strategi gabungan yang dihentikan setelah 6 atau 8 minggu secara represif. Waktu dan ketentuan langkah-langkah sosial jarak jauh memiliki efek besar dalam mengurangi jumlah orang yang terinfeksi dalam situasi pandemi. Pada kenyataannya, kecil kemungkinan kedatangan awal kasus infeksi ke suatu komunitas akan teridentifikasi dalam beberapa hari. Ini menunjukkan bahwa penundaan mungkin diharapkan jika menunggu diagnosis terjadi sebelum aktivasi tindakan mitigasi. Nah, kami telah mengevaluasi keefektifan intervensi jarak sosial yang sangat kuat dan kombinasi yang sangat mirip dengan yang diterapkan di Korea Selatan. Sophia Roger atau komunikasi pribadi. Sebagian besar keberhasilan langkah-langkah yang digunakan di Korea Selatan adalah karena populasi yang ingin bekerja sama untuk meminimalkan infeksi pada orang lain dan mematuhi panduan rutin. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai jurnal yang diangkat pada kali ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan alangkah baiknya kita mengikuti aturan pemerintah yang sudah ada dan mencegah tindakan-tindakan yang berlawanan dengan aturan pemerintah. Dan jangan lupa jaga kesehatan, stay at home, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Sekian dari saya Ahmad Arisuddin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.